Haleluya, Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 September 2022. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita saling menyapa dan saling memberi senyuman kepada saudara-saudara kita, baik di kanan maupun di kiri. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan hati tanah yang subur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 37, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai dengan 49, dan Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan saudara dengan seksama, setiap Yesus mendatangi ke suatu tempat atau suatu daerah saudara, banyak sekali orang berbondong-bondong datang untuk menemuinya saudara. Kenapa? Kenapa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus saudara? Kita pun sering berbondong-bondong jika ada KKR saudara. Pertanyaan yang sama, kenapa banyak orang berbondong-bondong menghadiri KKR? Tak dipungkiri, mereka berbondong-bondong hanya mau melihat mukjizat yang terjadi, saudara. Mereka hanya ingin berkat-berkatnya saja. Sedikit sekali yang betul-betul mau mendengarkan pengajaran yang disampaikan. Demikian juga dengan kita, saudara. Datang ke gereja, saudara, hanya ingin berkatnya saja. Tetapi begitu firman disampaikan, kita mulai dengan kesibukan-kesibukan kita sendiri. Injil hari ini menceritakan saudara, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggambungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Kita dapat lihat di dalam Lukas 8 ayat 4 dan seterusnya. Secara garis besar saudara, perumpamaan tersebut menggambarkan tentang 4 perkara sebagai berikut yang ada di dalam sikap-sikap manusia. Yang pertama, sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan dimakan burung-burung sampai habis. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering. Ketiga, saudaraku yang terkasih, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh lalu mati. Dan yang keempat, saudara, sebagian benih yang jatuh di tanah yang baik tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Apa maksud perumpamaan ini? Melalui ayat 11 sampai dengan 12, kita mendapati bahwa yang dimaksud dengan benih itu adalah firman Allah. Tuhan Yesus juga memaknai bahwa sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengar firman-Nya. Namun kemudian datanglah iblis yang menggoda, membujuk, merayu dan mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya terhadap firman-Nya itu, sehingga mereka tidak diselamatkan dan binasa. Sedangkan dalam ayat 13 saudara, ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus Kristus dengan sangat jelas mengartikan bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah gambaran orang yang sedang mendengarkan firman itu. Ia menerimanya dengan gembira saudara, dengan penuh sukacita. Ia senang menerima firman itu. Namun sayang sekali saudara, oleh sebab mereka itu tidak berakar kokoh dan kuat, maka keyakinan dan kepercayaan mereka juga tidak kokoh dan tidak kuat. Mereka percaya hanya sebentar saja. Lalu ketika masa pencobaan tiba saudaraku, permasalahan hidup datang, silih berganti, sakit penyakit yang datang, yang tak kunjung sembuh, mereka kemudian murtad dan meninggalkan Tuhan. Ayat ke-14, Tuhan Yesus menjelaskan tentang sebagian benih yang jatuh dalam semak duri.
Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengenai sebagai benih yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman itu. Namun dalam pertumbuhan selanjutnya saudara, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup duniawi ini. Himpitan, kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup duniawi ini melemahkan iman mereka kepada Dia Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan buah yang matang saudaraku. Dan akhirnya di ayat ke-15 saudara, Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang maksud perumpamaan sebagai benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengarkan firman itu, kemudian menyimpannya di dalam hati dengan baik, lebih baik dan sangat baik, sehingga mengeluarkan buah dalam ketekunan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, kita saudara, saya dan saudara, termasuk yang mana saudara? Bagaimana sikap kita saat mendengarkan pengajaran firman homili yang disampaikan saudara? Adakah kita berusaha untuk membentuk hati kita ini menjadi tanah yang subur saudara? Pertanyaannya, bagaimana menjadikan hati kita ini tanah yang subur? Dikatakan oleh Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lukas 8 ayat 8. Bukan saja mendengar di sini berarti kita menyimak, merenungkan saja saudara. Diresapi dalam hati lalu melakukan firman itu sendiri. Tidak cukup hingga di situ saudara, tidak cukup. Selain sebagai pelaku firman, kita juga hendaknya mau membagikan apa yang telah kita dapatkan melalui firman itu, baik di dalam pengajaran-pengajaran, renungan, homili, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara ditegaskan oleh Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadikanlah hati kita ini saudara sebagai tanah yang subur, sehingga firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan mencapai kedewasaan rohani dan akan berbuah manis. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau jadikan hati ini tanah yang subur saudara. Dengan penuh seksama mau mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Mau merenungkannya, menjadi pelaku firman itu sendiri. Dan mau menjadi saksi firman serta membagikannya kepada sesama. Firman yang hidup dari Yesus Tuhan menghidupkan kita berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus yang selalu bersama Dia Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat.